Bareng aku Puja Aulia Amanda. Dan aku Yuli Dari yang merupakan mahasiswa agribisnis Universitas Samudra. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang super kece ya. Merupakan mahasiswa agribisnis semester 5 nih. Masa-masa beratnya nih. Iya, maju salah mundur salah ya Kak ya. Iya. Oke. Menurut peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan dulu dong nama dan universitas asalnya. Halo semuanya, aku Nadia yang kini tengah menempuh pendidikan di Universitas Samudra. Halo Kak Nadia. Kalau aku Abil Muhammad Bayaki, juga menempuh pendidikan di Universitas Samudra. Halo Bang Andi. Oke, ngomong-ngomong soal agribisnis nih. Nah, kenapa sih kalian pilih jurusan agribisnis gitu? Padahal kan di era Gen Z nih, banyak jurusan yang lebih keren ya Kak ya. Iya. Contohnya kedokteran, kemudian manajemen, iya, akuntansi. Nah, boleh dong diceritain dulu. Awalnya aku sendiri tuh bingung ya kan Kak, karena aku tuh latar belakangnya dari jurusan agribisnis juga, cuman kan lebih berfokus kepada perikanan air payah dan laut Kak. Cuman kan kita nih eranya Gen Z ya, jadi kita tuh harus lebih open minded terhadap ilmu pengetahuan dan mempelajari banyak hal. Jadi aku tuh pengen ngenentang dan ngebujuk diri aku tuh untuk lebih bisa open terhadap teknologi di era seperti ini, karena kan ini tuh agribisnis ya, peluangnya tuh banyak banget Kak gitu. Oke, berarti kayaknya suka yang menantang nih, suka mencoba hal yang baru nih ya. Oke. Apalagi kan aku nih udah masuk tahun ketiga ya, semester 5 gitu. Dan udah pernah mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas 11 Maret. Itu juga dengan jurusan agribisnis. Jadi aku tuh udah yakin nih kalau aku tuh gak salah jurusan nih ngambil jurusan agribisnis ini. Oke, Bang Abil. Kalau aku dulunya pengen masuk peternakan, cuma ternakan nggak lulus. Jadi ngetes agribisnis. Dan itu merupakan satu lingkup dengan peternakan. Dari situlah menariknya agribisnis tuh. Oke, jadi nggak menyesal ya masuk agribisnis. Oke, untuk selanjutnya Boy. Oke, cerita-cerita tentang agribisnis nih. Sebenarnya agribisnis itu apa sih? Coba dong. Ya, kemudian boleh dong diceritain agribisnis di Universitas Samudra nih bagaimana, dan di Universitas 11 Maret ya tempat kakak ini. Iya, benar. Nah, kemudian ada nih stigma yang mengatakan bahwasannya agribisnis tuh kotor-kotoran ya Kak ya. Iya, banyak yang bilang kayak percuma kuliah pertanian kalau ujung-ujungnya juga nyangkol. Nah, boleh dong diceritain dari Bang Abil ya dulu. Kalau menurut aku, agribisnis itu adalah bisnis yang berbasis pertanian menurut arti luas, yang di dalamnya terdapat hulu sampai hilir. Nah, hulu itu adalah yang mempersiapkan alat-alat pertanian, pupuk dan bibit. Dan yang di tengahnya itu proses produksinya. Nah, ini yang paling menarik, yang paling seru tuh hilirnya. Karena kita mengolah panen sehingga menjadi nilai yang sangat tinggi. Nah, kalau di Universitas Samudra itu agribisnisnya sangat seru. Karena di situ saya sendiri bisa mewawancarai petani di sawah. Yang kedua, bisa menanam jagung di lahan dan fitrip juga dan sebagainya. Oke, jadi nggak melulu soal pertanian nih ya, kita juga bertemu dengan masyarakat nih. Oke, untuk Anda dia nih, meluruskan stigma yang beredar nih. Boleh Kak? Aku tuh meluruskan sedikit ya Kak. Sebenarnya realita kita sebagai mahasiswa agribisnis ini tuh gak 100% tuh ke lahan. Paling cuma hanya 30-40% tuh kita tuh teori dulu nih di kelas. Terus sisanya kita terjun langsung ke lapangan, dan itu pun kita tuh tidak 60% itu ya ke lahannya. Kita tuh hanya wawancara desa gitu kan, wawancara petani-petani dan bagai-bagai kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kayak field trip nih gitu Kak. Oke, jadi nggak melulu soal pertanian, nggak melulu soal kotor-kotoran. Benar. Padahal ujung-ujungnya megang laptop juga. Iya. Nah, untuk prospek kedepannya nih, agribisnis tuh prospeknya apa aja sih? Kemudian tips nih bagi mahasiswa baru yang ingin masuk ke dalam jurusan agribisnis yang sudah kemakan stigma hoax tadi tuh. Sebenarnya prospek agribisnis ini tuh banyak banget ya Kak, karena kan agribisnis ini cangkupannya luas, dia tuh bersifat general nih Kak. Jadi kita tuh pasti punya pilihan yang banyak karirnya. Seperti itu, kita tuh bisa melamar di perusahaan pengolahan makanan, industri, distribusi, bahkan kita tuh bisa jadi entrepreneur sendiri loh gitu. Ya, untuk Anda dia sendiri nih, kedepannya mau jadi apa? Kalau aku sih lebih pengen ngebangun startup di bidang
agribisnis gitu. Bahkan tapi teman-teman aku yang lain tuh juga ada yang pengen jadi konsultan agribisnis, terus juga pengen kerja di multinasional perusahaan gitu, dan juga ada yang pengen S2 di luar negeri. Jadi pasti pilihannya tuh udah banyak dan demandnya tuh udah tinggi banget Kak gitu. Untuk tipsnya nih Bang Abil. Kalau menurut aku tipsnya itu yang pertama jangan takut kotor. Yang kedua itu open minded karena pertanian itu teknologinya basic. Yang ketiga itu rajin-rajin ikut lomba dan project. Nah yang paling penting itu banyak koneksi karena pertanian itu koneksinya sangat tinggi. Oke. Memang sih di era Gen Z nih semuanya udah open minded ya. Jadi bener, kayak nggak mungkin kemakan isu-isu yang nggak jelas itu. Oke, terima kasih kepada Kak Nadia dan Bang Abil yang sudah mau sharing di podcast kita kali ini. Nah, untuk teman-teman nih yang mau tahu tentang agribisnis dalam sudut pandang mahasiswa, boleh stay tune di podcast Agri Samudra selanjutnya. Sampai jumpa.